Halo Sigmania, gimana? Pasti pada nggak sabar banget kan? Pengen tahu gimana sih caranya setup supaya video kalian punya look kayak di film-film gitu? Iya, biar look sinematik, biar kayak orang-orang. Iya bener banget, mungkin salah satu contohnya kayak video sebelumnya. Kelihatan gak sih bedanya? Nggak ada sih Jo, soalnya kita dari awal udah nerapin setup kayak gini. Beda lagi ceritanya kalau kita nggak setup kayak gini Jo. Berarti udah bagus dari awal ya. Iya, setup. bener banget. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, yang penting kita kenalan dulu sama Sigmania. Betul, oke Sigmania. Di sini ada gua Habong. Dan gua Bejo. Kali ini kita bakal ngajarin Sigmania, bukan ngajarin kali ya Jo. Sharing. Iya sharing, kita bakal sharing sama Sigmania gimana sih caranya setup supaya look yang ada pada video kita mempunyai kesan seperti yang ada di film-film. Betul. Sigmania nonton sampai habis ya. Ya, jangan di skip, oke? Oke, yang pertama kita mulai dari lighting. Walaupun lighting nih cuma buat cahaya tambahan di video, tapi lighting ini penting banget buat di short film gitu. Bener banget Jo, dan Sigmania dengan adanya lighting tambahan ini bisa ngebuat look video kita itu lebih berkesan, ciamik, lebih gurih dan lebih sinematik gitu. Bisa dibilang nih ya, lighting itu menambah mood gitu dalam video. Bener, selain itu juga bisa memberikan kesan tertentu sih Jo. Udah coba kita cobain ya. Ini kan kita pakai lighting nih, coba kita matiin ya. Coba kalau dimatiin kayak gimana? 2, 2, 3. Wih, langsung gelap gitu, langsung Jadi nggak kelihatan kan? Sinematiknya berkurang gitu nggak sih Jo? kayak kurang gitu. Iya, Coba kita coba nyalain lagi. Wih, langsung kelihatan. Iya, ganteng. Bukan begitu Jo maksudnya. Selain kelihatan ganteng juga, dengan adanya lighting tambahan, ini bikin tampilan look kita itu jadi makin terang, juga makin tajam. Lebih detail gitu ya. Nah, buat Sigmania yang pingin coba kayak kita nih, bisa digunakan beberapa lighting tambahannya. Nah, di sini kita tuh pakai Godox. Kenapa kita pakai Godox? Karena Godox itu punya tingkat keterangan yang bagus gitu. Bisa diatur kecerahannya sesuai dengan kebutuhan kita. Bang, tapi Godox itu asal Jogja ya Bang? Itu mah gudeg Bang. Oh, iya. Untuk setup Godox, pertama pasang Godox pada stand lighting dengan cara diputar. Kemudian pasang kabel penghubung dari Godox ke stop kontak. Setelah dicolok ke stop kontak, nyalakan Godox dengan menghidupkan tombol power. Lalu lampu pada Godox pun akan menyala. Yang nantinya lampu tersebut bisa diatur tingkat kecerahannya. Nah, di sini kan kita menggunakan lighting yang namanya Godox. Selain menggunakan Godox, kita masih menggunakan alat tambahan lainnya, Jo. Apa tuh Bang? Di sini kita menggunakan reflektor. Reflektor ini memiliki tujuan untuk menyaring cahaya atau mencegah adanya pantulan cahaya. Kayak gitu, Jo. Lanjut ke cara setup reflektor. Kita buka sarung reflektor dari penyimpanannya. Dan tara, reflektor siap digunakan. Nah, setiap lighting ini memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Dan balik lagi kayak sebelumnya, kita menggunakan lighting disesuaikan juga sama kebutuhan kita saat produksi, Jo. Betul banget Bang. Jadi kita tuh harus tahu dulu nih kebutuhan kita apa, baru kita cari alatnya yang mendukung produksi kita nanti. Bener banget, supaya nggak mubazir juga alat-alatnya. Selain itu juga, kalau Sigmania ingin membuat kesan lebih dramatis lagi pada video Sigmania bisa menggunakan kilat dengan teknik Rembrandt lighting. Nah, betul banget. Jadi kita tuh cari sudut yang menghasilkan shadow gitu. Benar. Yang biasa disebut dengan dark side atau short light. Bener banget. Nah, Sigmania juga bisa terapin yang namanya split lighting, di mana nantinya antara cahaya dan shadow akan terbagi menjadi dua. Teknik ini caranya gampang. Lighting berada pada sisi dari subjek atau objeknya. Kayak gitu Sigmania. Biar dramatis gitu ya Bang ya. Yo, ijo. Untuk caranya sendiri yaitu taruh key light pada sudut 45 derajat dari subjek atau objek. Sebenarnya hampir sama seperti sebelumnya, tapi untuk yang ini akan memberikan kesan lebih dramatis lagi karena rasio bayangan di sebagian dan rasio cahaya yang berada di bagian lainnya. Nah, Jo dan Sigmania, kita udah bahas lighting. Selanjutnya bahas apa ya? Kalau udah lighting kita bahas audionya nih, suara. Bener banget. Kita boleh nih bahas audio. Kalau kita produksi atau syuting menggunakan audio langsung dari kamera, nanti tuh hasil audionya jadi nggak bagus Sigmania. Jadi bakal sember dan bakal
noisy parah sih Jo. Nah, biar Sigmania punya gambaran nih, bisa tahu jeleknya kayak gimana nih, coba kita pakai suara kamera yang ini kamera. Oke, coba. Kita ganti pakai suara audio dari kamera. Kamera langsung nih. Tes. Halo, Sigmania dengar kita nggak? Coba. Kedengeran sih, cuma pasti suaranya jelek banget gitu kualitasnya. Iya nih, suaranya dari atas Coba jelek banget. kita tukar lagi nih, pakai suara dari audio tambahan. Boleh. Sat. Tuh. Cek. Halo. Gila, jernih parah. Nah, karena kita suaranya udah jernih, kita kalau di Sigma saat kita produksi pada film pendek, kita menggunakan alat tambahan. Di sini kita menggunakan alat audio recorder yang namanya Zoom H4n. Tapi sayang banget nih Sigmania, karena Zoom H4n ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Jadi buat Sigmania yang penasaran tentang gimana Zoom H4n itu, Sigmania bisa tonton video sebelumnya. Linknya ada di atas, di bawah, atau di kanan kiri kita nih. Di mana dah gitu. Tergantung editornya. Nah, selain itu nih kita juga pakai Rode Blame. Nah, ini tuh buat di luar ruangan. Biar kalau di luar ruangan tuh kan rada berisik gitu. Biar Iya, kualitasnya makin bagus gitu kalau di luar ruangan. Jadi nggak ada suara ambien masuk gitu kan Iya, Jo? betul. Suara-suara angin. Benar banget. Untuk setup Rode Blame, kita pasang mic NTG pada penyangga di dalam Blame, lalu pasang kabel XLR pada Blame dan voice recorder. Setelah itu pasang bumpol pada Blame. Untuk setupnya, yang perlu kita lakukan yaitu pahami terlebih dahulu sudut dan ukuran gambar dari kameranya. Jika sudah, kita tempatkan pada posisi yang tepat. Dengan catatan, jarak dari para pemain diperhatikan. Setelah itu, tinggal kita sesuaikan antara suara dengan take shoot atau videonya. Habis itu, Blame yang tadi digabungin nih sama Rode atau Rode, tergantung Sigmania mau nyebutinnya apa. Kita nyebutnya di sini Rode NTG4 agar memberikan kesan atau memberikan suara yang lebih sinematik atau film banget. Nah, betul banget. Kenapa nih kita pakai Rode NTG4 nih? Kenapa tuh Jo? Karena ngebantu banget salah satu fiturnya saat pasca produksi, yaitu fiturnya adalah sirkuit dengan tingkat kebisingan yang rendah. Selain itu juga kita jadi nggak perlu repot-repot ninggiin preamp pada mikrofon. Nah, kira-kira itu peralatan audio yang biasa kita gunakan pada produksi film pendek di Sigma. Oke, setelah kita bahas audio, bahas lighting, selanjutnya kita bahas Apa tuh? cara penggunaan kamera. Karena dalam short film dan sinematografi nih, yang paling penting juga adalah cara penggunaan kameranya. Bener banget. Selain itu juga kualitas dari gambar yang dihasilkan oleh kamera ini sangat berpengaruh banget pada hasil video kita. Betul banget tuh. Nah, di sini tuh kita pakai kamera Sony A7 Mark III. Generasi ketiga tuh Jo ya. Iya, generasi ketiga. Dan yang kedua kita pakai kamera Canon EOS 80D yang memiliki fitur-fiturnya tersendiri. Nah, pada Sony A7 generasi ketiga ini memiliki fitur unggulan di mana mode sinemanya ini dapat merekam gambar pada 24 frame per second secara progresif sehingga video yang dihasilkan akan memberi kesan lebih sinematis atau estetis gitu. Kayak di film-film. Dan juga Jo, Apa kamera tuh? Sony A7 generasi ketiga ini sudah full frame. Full frame. Jadi kamera ini siap buat dibawa berperang Jo. Perang lawan apa tuh? Perang lawan low light. Low Jadi light, siap lah kegelapan gitu. gelap-gelapan dengan kamera ini Jo. Untuk melawan dark side. Bener sisi banget. kegelapan. Buat pemakaiannya sendiri, kamera ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari produksi kalian. Kalau kita di sini Jo, kita udah disesuaikan sama kakak-kakak yang di belakang. Betul banget. Ya udah, setelah Apa tuh? itu kita lanjut aja kali ya ke kamera kedua. Apa Yaitu tuh? kamera Canon EOS 80D. Kenapa kita pakai ini? Karena Kenapa? fitur autofocusnya gitu canggih bener. Nah, buat lebih detailnya kalian bisa nonton di video sebelumnya karena kita udah bahas secara lengkap. Nah, itu dia. Mungkin buat teman-teman semua perlu banget nih belajar mengenai basic penggunaan dari setiap kamera. Kayak gitu. Mungkin mulai dari dasarnya dipelajari. Nah, kalau kalian belum paham nih, biar kalian semua paham, kalian rewind aja ke belakang, Coba tonton di-rewind. videonya dari ulang, pelan-pelan pahami. Oke, bener banget. Jadi ingat nih Sigmania dan para sineas muda, dipahami dulu baru dilanjut. Untuk setupnya sendiri, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah melihat apakah kita perlu menggunakan kamera support seperti tripod. Kalau memang enggak, kita harus memaksimalkan fitur steady shot dengan kita set ke posisi on. Lalu, untuk setting adjustmentnya, boleh langsung di set ke auto. Tetapi kalau teman-teman menggunakan lensa fix atau lensa manual, maka focal lensnya harus disesuaikan dengan focal lens pada lensanya. Yang kedua, kita bisa pakai pengaturan viewfinder di monitor LCD Sunny Weather saat dipakai
ketika outdoor. Tapi pengaturan ini tentunya akan membuat baterai lebih cepat habis. Lalu kita harus atur level noise reduction-nya sesuai kebutuhan, di mana ketika kita memotret untuk long exposure NR dan high ISO NR. Selanjutnya, untuk memaksimalkan autofocus, kita bisa manfaatin tombol center untuk kustomisasi AF atau autofokusnya. Terakhir, penggunaan 2 slot SD card. Ketika kamera kita memang mendukung 2 slot memori untuk prioritize record media, maka tidak perlu dirubah lagi, karena slot 1 sudah mendukung UHS 2. Namun, saat auto switch media berada di set on dan recording mode ke standar, maka akan otomatis penggunaan slot 1 akan dilanjutkan ke slot 2 jika memang di slot 1 sudah penuh. Nah, setelah kalian paham nih cara penggunaan kamera, kita bakal bahas nih alat yang mendukung penggunaan kamera. Benar, ada kamera support yang sangat mendukung kamera kita, karena kamera kita nggak bakal kerja sendiri, Jo. Kamera kita masih butuh yang namanya kamera support untuk membantu saat pengambilan gambar, supaya gambar kita jadi lebih stabil atau lebih istilahnya tuh lebih steady gitu, Jo. Lebih smooth gitu. Jadi kita bakal bahas tripod nih, karena tripod berguna banget nih dalam pembuatan short film. Bener banget. Selain itu juga kan kita nggak mungkin nih dari awal sampai akhir kita saat syuting, saat merekam gambar, Jo, menggunakan handheld. Kita pegangin aja. Iya, meskipun kamera kita udah canggih nih, sudah ada fitur steady shot-nya. Betul. Nah, di sini kita bakal bahas beberapa tripod. Yang pertama ada tripod TSL 080A dan yang kedua ada tripod KH25. Tapi sangat disayangkan tripod ini, kedua tripod tersebut sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi kalau kalian mau lihat, tonton video sebelumnya. Oke bang, Apa tuh? bukan cuma 2 itu ternyata bang. Ada apa lagi tuh? Ada yang alat lain namanya gimbal bang. Gimbal bang? apa Nama tuh? gimbal apa bang? Gimbal Zune Kren 3 Lab nggak sih? Betul, itu keren banget ya pokoknya dah. Nah, iya, gimbal Zune Kren 3 Lab ini ngebantu sineas saat melakukan pengambilan gambar. Misalnya ketika sineas ingin melakukan pengambilan gambar dengan adanya movement dan ingin lebih stabil, maka disarankan untuk menggunakan gimbal. Di sini kita menggunakannya Kren 3 Lab. Betul. Nah, jadi untuk penggunaan tripod dan stabilizer itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Bener banget. Jadi disesuaikan ya. Diingat tuh, disesuaikan. Jangan sampai nggak kepake. Bener banget. Buat setup gimbal Zhiyun, siapkan Zhiyunnya dengan 1 buah kamera. Pasang pegangan gimbal tanpa baterai, kemudian perhatikan posisi logo Zhiyunnya. Pasang kamera ke gimbal dengan posisi hot shoe dan atur posisi dudukan gimbal kamera. Berat setiap kamera berbeda-beda pada settingannya nanti. Setelah kamera terpasang pada gimbal, posisi kamera belum benar-benar seimbang. Agar seimbang, atur bobot kamera di setiap sisi tuas pada gimbal. Klik kamera ke bawah dan atur sisi tuas sebelah kiri. Setelah itu, imbangkan posisi bawah kamera. Kalau dirasa sudah seimbang, baru dikunci posisinya. Setelah bagian bawah seimbang, atur kamera ke depan dan atur tuas bagian belakang seimbangkan dengan bobot kameranya. Dan kunci posisi setelahnya. Gimbal Zhiyun sudah siap digunakan dalam posisi balance sempurna. Nah Sigmania, jadi begini penampakan ketika Studio Sigma memakai seluruh alat-alatnya. Bener banget. Tapi menurut Sigmania dan menurut lu nih, Jo, Gimana tuh? kita menggunakan alat segudang ini ribet nggak sih, Jo? Ribet banget, kayak banyak banget tuh. Tapi menurut gua enggak, Jo. Karena dengan alat yang segudang banyaknya ini, itu pastinya bakal memberikan kualitas yang terbaik juga buat hasil film kita, Jo. Nah bener Sigmania, kalian udah berasa kan gimana yang pakai alatnya yang proper sama yang enggak gitu. Berasa bedanya kan sekarang. Nah, sekali lagi kita ingetin buat Sigmania dan para sineas yang menonton video ini bahwa penggunaan alat semuanya kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dari produksi kalian. Betul banget, sesuai kebutuhan. Nah, udah kali ya, sampai sini aja review alat untuk short film. Nah, terima kasih buat Sigmania dan para sineas yang udah nontonin kita dari episode sebelumnya. Betul banget. Nah, oke Sigmania. Gue Bejo Dan gue Habo. pamit undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.